Ya. Darah yang bertasbih kepada Allah, apakah akan kau kotori dengan menikah di luar dari golongan kita? Di luar golongan Ba'alawi ini kotor menurut ceramahnya Bahar bin Smith. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya di-share satu video oleh netizen, yaitu mengenai perkataan Bahar bin Smith, di mana Bahar bin Smith ini memberikan statement yang merendahkan kita semua. Merendahkan yang katanya akhwal ini. Katanya barang siapa yang menikah dengan akhwal, syarifah yang berani menikahi akhwal, maka dia telah mengotori darahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Na'udzubillahi min dzalik. Ada Habib seperti ini yang memberikan statement yang begitu lancangnya kepada umat ini. Kita sama umat muslim ini dianggap apa? Dianggap sampah kita ini. Dianggap kotoran kita ini. Gak ada otak ngomong di video, menggunakan speaker, didengar umat di sekitar mereka. Yang ahwal semua itu. Kotor darahnya kalau kita berani menikah dengannya. Siapa itu? Syarifah. Kita mengotori darahnya Syarifah kalau menikah dengannya. Mulut apa ini? Anda bisa berceramah dengan nada keras membentak-bentak. Saya pun bisa. Yang Anda ucapkan itu omong kosong, sampah yang keluar dari mulut Anda itu. Bukan cuma Anda, beberapa habaib yang sudah saya bahas dari kemarin juga pernah mengeluarkan statement yang serupa. Orang yang menikah dengan Syarifah katanya, kalau di akhwal, dia tidak layak disebut kiai kalau kiai, tapi disebut tai katanya. Orang yang menikah dengan Syarifah, amal ibadahnya, amal baiknya tertolak sampai kiamat. Bahkan tidak akan bisa diterima ibadahnya kalau dia tidak bisa mengembalikan keperawanannya si Syarifah ini. Mulut rombengan. Kesel saya kadang-kadang. Tidak perlu panjang lebar. Mari kita dengarkan seperti apa kalimat kotor yang keluar dari Bahar ini. Oke, ini dia ya teman-teman. Kita dengarkan seperti apa omongannya ini. Ya. Ini Syarifah. Syarifah ini kalau mau menikah dengan akhwal katanya. Kita dengarkan. Tuh. Kan nggak boleh. Kan haram. Haram menikah kalau bukan dengan habaib. Jadi kita ini haram. Kita ini di dalam kita darah kotor kita ini teman-teman. Nggak pantas kita menikah dengan kaum Ba'alawi ini. Apa ini? Ya Allah. Ijtihad. Kafa'ah. Jadi masalah kafa'ah itu untuk pengkapling-kaplingan klan teman-teman. Kafa'ah itu aturan. Sebenarnya kafa'ah itu bagus. Yaitu kalau kita orang bangsawan, yang menikahnya juga dengan bangsawan. Orang terpandang dengan orang terpandang. Orang kaya dengan orang kaya gitu. Jadi kalau ada orang yang menikah dengan orang miskin, si kaya dan si miskin itu haram. Kalau ada orang yang bangsawan, menikah dengan yang non bangsawan, itu haram. Kafa'ah mungkin seperti itu. Dan kafa'ah di antara para kaum Ba'alawi ini adalah haram dan halal. Bahkan berujung tidak diterima amal ibadah kalau ada yang berani menikahi Syarifah. Na'udzubillah min dzalik. Intinya Syarifah menikah sama akhwal. Malamnya dia mimpi ketemu Sayyidah Fatimah. Oke, malamnya dia mimpi bertemu dengan Sayyidah Fatimah karena ingin menikah dengan akhwal tadi, teman-teman. Jadi dia didatangi oleh Fatimah. Apa kata Fatimah? Kita dengarkan. Sayyidah Fatimah ambil pisau. Di pisau? Oh, Sayyidah Fatimah punya pisau, lalu tangannya disobek di depan si Syarifah itu. Kira-kira apa lanjutannya? Keluar darah. Ada suaranya. Apa suaranya? Jadi darahnya Sayyidah Fatimah berzikir. Ya, berzikir. Jadi tidak boleh dikotori darah itu, teman-teman. Nggak boleh. Ya. Darah yang bertasbih kepada Allah, apakah akan kau kotori dengan menikah di luar dari golongan kita? Di luar golongan Ba'alawi ini kotor menurut ceramahnya Bahar bin Smith. Kotor, tapi dia bukan secara langsung mengatakan kalau dia yang mengucapkan. Alibinya mimpi. Ya, alibinya mimpi. Tapi sebenarnya mimpi itu tidak terjadi. Saya bisa menebak mimpi itu tidak terjadi. Dusta. Karena kalau kita mau berbicara tentang kesucian ini yang di luar Ba'alawi itu kotor, tidak teman-teman. Nabi Muhammad juga punya 2 anak perempuan dari Siti Khadijah dan itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Di luar keturunan Nabi Ismail. Kalau mau berbicara nasab, di luar keturunan Nabi Utsman bin Affan bukan keturunan Nabi, tapi dia menikahi
anaknya Nabi. Apakah Utsman bin Affan itu telah mengotori keturunan anaknya Nabi Muhammad SAW? Ya Allah. Bahkan Sayyidah Fatimah itu hendak mau dilamar Abu Bakar, hendak mau dilamar Umar, dan beberapa sahabat yang lain, teman-teman. Tetapi memang jodohnya dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada larangan dari Rasulullah anak-anaknya mau dinikahi dari golongan manapun. Tidak ada. Tiba-tiba orang yang nasabnya ini sudah tidak jelas katanya, dan berpidato menggunakan mikrofon dengan suara yang lantang. Barang siapa Syarifah yang mau menikah dengan Akhwal, maka dia telah mengotori darah suci Sayyidah Fatimah. Lancang sekali Anda ya. Ya Allah, bukan golongan kita katanya. Ya, bukan golongan kita. Apakah Utsman bin Affan itu golongan yang terhina? Apakah Utsman bin Affan itu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena telah berani menikahi anaknya Nabi Muhammad langsung? Jawab, kalian yang mengaku muhibbin, tolong jawab. Karena kalian percaya terhadap semua perkataan habaib-habaib ini. Jawab, kira-kira Utsman bin Affan di mana sekarang? Sedangkan sudah jelas dia termasuk salah satu dari beberapa sahabat yang dijamin surga. Allahu Akbar. Sampai dibangun narasi. Apakah kamu mau mengotori darah ini? Darah yang bertasbih terus kepada Allah. Ini pengagungan terhadap manusia secara berlebihan. Apalagi bermimpi mengambil pisau menggores tangannya sendiri. Jangankan menggores tangannya sendiri, teman-teman. Menganiaya diri sendiri sampai terluka meskipun kecil tidak boleh dalam Islam. Tiba-tiba di mimpi bebas. Mimpi apa itu ya? Mimpi apa itu? Bib Bahar. Saya juga sudah nonton beberapa ceramah baik dari Buya Yahya, dari Ustadz Adi Hidayat, dari beberapa orang yang menjelaskan mengenai kafaah ini. Tidak haram dan tetap sah siapapun yang menikah dengan Syarifah. Syarifah ini kita sebut anaknya kaum Bani Ba'lawi. Tidak haram, sah tetap. Tiba-tiba ada Habib-Habib ini yang bercerita tentang hal-hal yang demikian. Diundang kemarinan Bahar ini kepada pernikahannya anak Habib Rizik, dan dia berpidato tentang pernikahan. Sedangkan dia seperti ini pidatonya. Apakah tidak mendengar Habib Rizik Syihab mengenai ceramah-ceramahnya Bahar ini? Ya Allah. Oknum-oknum seperti ini yang membuat citra-citra habaib ini rusak. Terlebih lagi setelah ditelusuri, Allah, saya gak tahu sudah ya harus bagaimana lagi. Karena apa? Melihat ceramah-ceramahnya seperti ini, merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain, menganggap dirinya paling mulia daripada yang lain, menganggap dirinya kastanya tertinggi daripada yang lain. Sampai-sampai kita ini katanya mengotori darah mereka. Artinya kalian menganggap kita ini sampah. Artinya kalian menganggap kita ini budak. Kalian menganggap kami budak kalau begitu. Kalian menganggap kita ini sampah yang kotor, najis, tidak pantas dengan kalian. Geram saya. Ya, geram saya. Saya tidak punya banyak komentar lagi. Silakan kalian nilai sendiri. Habib apa ini?